Selamat datang di channel Pas Sejarah. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 11 IPS Sejarah Peminatan, yaitu tentang revolusi industri dan revolusi besar dunia. Revolusi industri. Revolusi itu merupakan perubahan besar secara cepat dan radikal. Industri berarti barang-barang yang dihasilkan dalam suatu kegiatan. Jadi revolusi industri merupakan perubahan besar untuk mendapatkan barang, untuk menghasilkan barang. Nah, dalam revolusi industri ini yang berubah itu adalah dari tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Penyebabnya yang pertama adalah situasi politik yang tidak stabil, kemudian sumber daya alam menunjang industri di Inggris sehingga banyak terdapat bahan baku, kemudian ada penemuan baru di bidang teknologi, ditemukannya mesin, kemudian ada pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan baru. Nah, salah satu tokohnya ada Friedrich Engels, kemudian Bapak Revolusi Industri yaitu ada James Watt yang berhasil menemukan mesin uap. Selanjutnya, tahapan revolusi industri itu ada 3. Yang pertama itu ada domestic system atau disebut sebagai industri rumah tangga. Kemudian yang kedua ada manufacture system. Ini lebih tinggi dari domestik, yaitu industri semi pabrik. Jadi masih di dalam satu rumah, tetapi pekerjaannya terbatas. Kemudian yang ketiga ada factory system, yaitu industri yang sudah berskala besar atau industri pabrik. Nah, itu tahapan dari revolusi industri. Terus dampak revolusi industri di bidang politik itu ada muncul gerakan sosialis, kemudian muncul partai-partai politik, kemudian muncul yang dinamakan imperialisme modern atau penjajahan modern. Kemudian dampak revolusi di bidang ekonomi, barangnya melimpah. Karena barangnya melimpah, harganya itu akan menjadi murah. Kemudian perusahaan-perusahaan kecil itu banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena ongkos produksinya itu mahal, harganya itu kalah jauh dengan barang-barang pabrik. Kemudian perdagangan makin berkembang, transportasi makin lancar. Dampak di bidang sosial, berkembangnya urbanisasi, upah buruh menjadi rendah karena sudah tergantikan oleh mesin. Kemudian muncul golongan pengusaha dan golongan buruh. Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Kemudian ada muncul revolusi sosial yang dituangkan dalam Revolt Bill, Factory Act, dan Poor Law Act. Selain revolusi industri, saya juga akan menjelaskan mengenai revolusi besar di dunia. Ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan juga revolusi Cina. Yuk kita bahas yang pertama, revolusi Amerika. Latar belakangnya, pendiri kolonial Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Kemudian adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan Perancis. Kemudian terakhir itu adalah peristiwa Boston Tea Party. Itu yang melatar belakangnya revolusi Amerika. Nah, di Amerika dikolonisasi oleh Inggris. Apa itu kolonisasi? Dibuat petak-petak atau dikelompokkan. Jadi di Amerika Serikat, Inggris membentuk 13 kelompok. Nah, itu diatur oleh Inggris dan aturannya itu sangatlah ketat. Kemudian rakyat Amerika merasa terbebani dengan sikap-sikap dari pemerintahan Inggris.
muncul seorang tokoh bernama Thomas Paine itu menuliskan Common Sense yang mendorong rakyat Amerika untuk melawan kolonial Inggris. Nah, karena ada common sense itu, kemudian rakyat Amerika mencari cara bagaimana untuk melawan Inggris. Akhirnya terjadilah The Boston Tea Party, pesta teh di pelabuhan Boston. Nah, ketika pesta teh itu, Inggris mulai berpikir terhadap rakyat Amerika. Kemudian rakyat Amerika mengeluarkan Declaration of Independence. Nah, Inggris kemudian marah, akhirnya terjadi perang antara Amerika dengan Inggris. Amerika itu dibantu dengan Perancis. Kenapa Perancis membantu? Karena Perancis itu juga berlawanan dengan Inggris. Oke, kemudian di perang Amerika itu akhirnya yang menang adalah rakyat Amerika dan Perancis, diakhiri dengan perjanjian Paris, di mana Amerika Serikat kemudian menjadi negara merdeka dan dikeluarkan Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli 1776. Itu merupakan hari lahirnya Amerika. Oke, setelah revolusi Amerika, sekarang kita bahas revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan revolusi yang mengubah tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di Perancis, dipelopori oleh warga kota yang berkeinginan menggantikan peran kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan maupun perekonomian. Penyebabnya berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung, pencerahan, kemudian munculnya paham romantisme, kemudian pengaruh perang kemerdekaan Amerika, di mana Perancis dan Amerika itu menang, rakyat Amerika menang, dapat mengalahkan Inggris, itu menginspirasi rakyat Perancis untuk melawan pemerintahan Perancis. Kemudian ketidakadilan dalam sistem feodal, jadi di Perancis itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 bangsawan, golongan 2 kaum pemuka agama, golongan ketiga rakyat jelata. Itu. Kemudian pemerintahan yang buruk, kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani sehingga raja bertindak sewenang-wenang. Nah, yang sewenang-wenang itu Raja Perancis dari mulai Louis yang ke-14, 15 sampai terakhir yang ke-16. Nah, Louis yang ke-16 itu kekuasaannya sangatlah absolut. Siapa saja yang menentang dirinya maka akan ditangkap dan dipenjara. Penjaranya itu di Bastille atau disebut dengan penjara Bastille. Istrinya bernama Marie Antoinette. Marie Antoinette itu suka berpesta. Pestanya tidak menggunakan uang sendiri, tetapi menggunakan uang negara. Nah, itu yang tidak benar. Oke. Nah, karena Raja Louis dan Maria Antoinette itu menghambur-hamburkan uang, kemudian membuat rakyat Perancis menjadi ingin mengubah pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Louis yang ke-16. Kemudian tanggal 17 Juni 1789 mengumumkan pembentukan Dewan Nasional sebagai Dewan Perwakilan di Perancis. Selanjutnya 14 Juli 1789 rakyat Perancis menyerbu penjara Bastille sebagai bentuk menentang terhadap kepemimpinan Raja Louis yang ke-16. Kemudian Dewan Nasional setelah itu bersidang untuk menyusun undang-undang dasar dan mereka sepakat menamakan dirinya sebagai Dewan Konstituante atau Assembly National Constituent. Kemudian selanjutnya Dewan Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia
sebagai dasar dari pemerintahan baru. Kemudian Perancis berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, dampak dari revolusi Perancis ada penghapusan feodal, berkembangnya ide supremasi hukum. Hukum itu harus ditegakkan. Kemudian muncul ide pemerintahan republik, berkembangnya paham demokrasi, tidak sewenang-wenang raja, menyebar paham liberalisme, meluasnya paham nasionalisme, kemudian timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Nah, di sini itu ada gambar yaitu guillotine yang merupakan alat untuk menghukum mati Raja Louis yang ke-16. Jadi setelah Louis yang ke-16 itu diserang kemudian tertangkap, akhirnya dihukum mati menggunakan alat ini. Oke, itu revolusi Perancis. Nah, selanjutnya ada revolusi Rusia, revolusi yang terjadi di negara Rusia. Diawali dari kepemimpinan. Saat itu Rusia dipimpin oleh Kaisar Tsar Nicholas yang kedua. Berarti bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Nah, selanjutnya itu ada revolusi Februari. Perubahan untuk mengkudeta Tsar Nicholas yang kedua. Kemudian yang ketiga ada revolusi Oktober. Kemudian selanjutnya setelah revolusi Oktober berdiri menjadi negara Rusia. Nah, Rusianya itu Rusia yang komunis, nanti oleh tokoh yang bernama Vladimir Lenin. Nah, selanjutnya Lenin menggabungkan Rusia dengan daerah-daerah sekitarnya menjadi Uni Soviet. Oke, itu garis inti dari revolusi Rusia. Latar belakangnya, jadi di Rusia itu industri dan pertaniannya itu sangat maju. Akan tetapi pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua mengekang kehidupan politik rakyatnya, sehingga muncul golongan buruh. Nah, kemudian dampaknya lagi, ribuan pekerja itu banyak yang berdemonstrasi. Kemudian saat demonstrasi itu malah dibalas dengan tembakan. Jadilah peristiwa Minggu Berdarah yang membuat rakyat itu marah kepada kepemimpinan Tsar Nicholas yang kedua. Nah, faktor lainnya adalah keinginan rakyat akan pemerintahan yang liberal, bukan diktator, kekecewaan rakyat terhadap Tsar Nicholas yang kedua, tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh, kekalahan Rusia dalam perang Rusia-Jepang, kemudian peristiwa Minggu Berdarah. Oke, itu latar belakangnya. Dalam revolusi Rusia ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama itu ada revolusi Februari, sedangkan yang kedua adalah revolusi Oktober. Diawali dari kepemimpinan dari Kaisar Tsar Nicholas II yang bertindak secara otoriter, kemudian sewenang-wenang, membuat rakyat Rusia itu menjadi bergejolak. Mereka menginginkan untuk Tsar Nicholas II lengser. Kemudian terjadilah revolusi Februari yang dimotori oleh kaum Menshevik, kaum kadet, dan kaum Bolshevik. Kaum kadet dari kelompok nasionalis, kemudian kaum Menshevik itu dari sosialis, kemudian kaum Bolshevik itu dari kaum komunis. Ketiganya bekerja sama untuk menumbangkan Tsar Nicholas II. Akhirnya peristiwa kudeta kepada Tsar Nicholas II dikenal dengan revolusi Februari. Setelah Tsar Nicholas II lengser, kemudian digantikan oleh Alexander Kerensky. Alexander Kerensky itu berasal dari kelompok Menshevik, karena dari ketiga kelompok tadi dipilihlah Alexander Kerensky untuk mewakili kelompok Menshevik, Bolshevik, dan juga kadet untuk memimpin Rusia.
Nah, ternyata dalam perkembangannya Alexander Kerensky dalam memimpin Rusia tidak sesuai dengan keinginan dari kaum Bolshevik. Oleh karena itu, terjadi revolusi Oktober, di mana kaum Bolshevik itu mengkudeta Alexander Kerensky. Kaum Bolshevik saat itu dipimpin oleh seorang tokoh bernama Vladimir Lenin. Nah, Vladimir Lenin kemudian mengkudeta Alexander Kerensky dan berhasil menjadikan Vladimir Lenin menjadi pemimpin Rusia. Nah, Vladimir Lenin itu punya gerakan yang dinamakan Leninisme. Gerakannya apa? Untuk memperluas wilayah dan juga ideologi komunis ke negara-negara sekitar Rusia. Nah, Vladimir Lenin kemudian mempersatukan daerah-daerah sekitar Rusia itu menjadi Uni Soviet. Nah, nantinya yang masuk ke dalam Perang Dunia II, kemudian Perang Dingin, itu adalah Uni Soviet yang di dalamnya ada negara Rusia. Nah, tapi kalau saat ini Uni Soviet sudah terpecah. Sudah tidak ada lagi adanya negara Rusia. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai revolusi Rusia. Selanjutnya, terakhir itu ada revolusi Cina. Perubahan yang terjadi di negara Cina. Latar belakangnya itu adalah kekalahan dinasti Manchu dalam perang candu melawan Inggris. Kemudian ada penderitaan rakyat Cina akibat kekalahan dinasti Manchu terhadap Inggris. Kemudian pemerintahan dinasti Manchu yang kolot, adanya korupsi, dan munculnya kaum intelektual Cina. Secara garis besar di sini Cina itu kekaisaran dengan dinasti yang terakhir ada dinasti Manchu pada waktu itu. Nah, ketika dinasti Manchu terjadi perang candu yang pertama. Dalam perang candu yang pertama itu dinasti Manchu melawan Inggris. Nah, karena di sini candu-candu milik Inggris itu dibakar oleh dinasti Manchu. Kemudian terjadilah perang, diakhiri melalui perjanjian Nanking, di mana dalam perjanjian Nanking ini Cina kalah melawan Inggris. Nah, kemudian dalam perjanjian Nanking ternyata Inggris itu sangat menguasai Cina, sehingga pemerintahan dinasti Manchu itu berpikir bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Inggris. Terjadilah perang candu yang kedua, dinasti Manchu melawan Inggris. Nah, lagi-lagi dalam perang candu yang kedua ini ternyata dinasti Manchu kalah lagi, diakhiri melalui perjanjian Peking. Nah, di sini Inggris benar-benar menguasai Cina. Kemudian dari rakyat Cina itu sendiri melawan pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahannya itu kalah melawan Inggris. Nah, yang dari rakyat itu ada pemberontakan Taiping dan juga pemberontakan Boxer. Pemberontakan Taiping latar belakangnya itu karena kekalahan dari dinasti Manchu melawan Inggris. Tokohnya itu namanya Hung Xiuxiawan. Kemudian pemberontakan Boxer, latar belakangnya sama, kekalahan dari dinasti Manchu, tokohnya ada Seji. Nah, kemudian di saat itu pula muncul seorang tokoh bernama Dr. Sun Yat-sen, punya ajaran yang bernama San Min Cui, nasionalis, demokrasi, dan sosialis. Ternyata ini lebih diterima oleh masyarakat Cina, sehingga Dr. Sun Yat-sen menginisiasi peristiwa Wuchang Day atau The Double Team Day, di mana revolusi tersebut dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Nah, setelah itu dinasti Manchu menjadi runtuh, digantikan oleh Yuan Shikai, diangkat menjadi pemimpin Republik Cina. Nah, sedangkan Dr. Sun Yat-sen nanti mendirikan Partai Nasionalis Cina. Oke, itu merupakan revolusi industri dan revolusi besar-besar di dunia. Itu saja materi pembelajaran di kali ini.
Tunggu video selanjutnya untuk materi pembelajaran sejarah yang baru. Sekian dan terima kasih.